Lima momen menarik di laga PSBS Biak vs Persib Bandung. Persib Bandung terhindar dari kekalahan saat dijamu PSBS Biak di Stadion Lukas NMB, Papua, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025, sempat tertinggal melalui gol Abel Arganaras. Maung Bandung kemudian mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1-1 melalui gol Tyrone Delpino. Dalam laga tersebut, tercatat ada 5 momen menarik yang terjadi sepanjang pertandingan. Lantas, apa sajakah momennya? Berikut ini rangkumannya. 1. Persib kelelahan bermain di Papua. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Persib memang langsung mengendalikan permainan. Tapi agresivitas yang coba dilakukan hanya bisa bertahan hingga menit ke-30. Dan setelah itu para punggawa Pangeran Biru terlihat begitu kelelahan. Cuaca yang terik menjadi faktor para pemain Persib tidak bisa menunjukkan determinasi secara konsisten di atas lapangan. Ditambah, Rahmat Irianto yang belakang ini dipercaya mengisi pos bek kanan, harus ditarik keluar sejak menit ke-6 akibat mengalami cedera setelah berduel dengan pemain lawan. 2. Kartu merah untuk Nick Kuiper. Babak pertama kemudian ditutup dengan skor imbang 0-0. Setelah turun minum, petaka kemudian datang setelah bek asing Persib Bandung, Nick Kuiper, dihukum kartu merah pada menit ke-52. Bermula ketika Nick berduel dengan penyerang PSBS Biak yang berbuah pelanggaran. Pemain asal Belanda itu lalu mendatangi wasit dan memprotes keputusan tersebut yang langsung diberi kartu kuning. Sedetik kemudian, sambil berlalu, Nick masih belum menerima keputusan itu dan membanting bola untuk meluapkan emosinya. Aksi Nick ini ternyata terlihat wasit yang langsung memberinya kartu kuning kedua. Unggul jumlah pemain kemudian dimanfaatkan PSBS Biak untuk mencari gol keunggulan. Alhasil pada menit ke-65, wasit mengesahkan gol sundulan Abel Arganaras melalui VAR, setelah sebelumnya sempat dinyatakan offside. 3. Debut Zalnando setelah dipulangkan dari PSIS Semarang. Laga melawan PSBS Biak juga menandai debut kembalinya Zalnando bersama Persib Bandung setelah menjalani masa peminjaman di PSIS Semarang. Pemain bernomor punggung 27 itu masuk pada menit ke-68 untuk menggantikan Rian Kurnia yang tampil kurang mengesankan di lini serang. Meski memulai permainan sebagai pemain cadangan, Zalnando mampu tampil apik di atas lapangan. Selain urusan membantu penyerangan, Zalnando tak pernah absen turun ke daerah pertahanan di saat Persib hanya bermain dengan 10 pemain. 4. Fabiano Beltrame lolos kartu merah. Di tengah situasi keputusasaan, Persib sempat menciptakan peluang berbahaya pada menit ke-80. David da Silva yang menerima umpan dari Mark Klok, bebas dari kawalan dan bersiap menendang bola ke gawang PSBS Biak. Sedetik kemudian, ketika David berada di depan kotak penalti lawan, bek PSBS Biak Fabiano Beltrame melakukan tackle yang mengenai kaki kanan penyerang Brasil tersebut. Wasit sempat tidak memberikan pelanggaran sebelum akhirnya keputusan itu dianulir VAR. Dalam tayangan ulang, terlihat tackle Fabiano Beltrame mengarah dengan keras ke kaki David da Silva. Tapi sayang, meskipun cek VAR yang dilakukan adalah possible red card, tapi bek senior berumur 42 tahun itu lolos dari hukuman kartu merah setelah wasit hanya memberikan kartu kuning dan pelanggaran untuk Persib Bandung. 5. Tyrone Delpino jadi pahlawan. Tendangan bebas dari pelanggaran Fabiano Beltrame pun tidak disia-siakan Tyrone Delpino untuk menjadi gol penyama kedudukan. Mengandalkan kaki terkuatnya,
Tiron melesatkan tendangan keras yang tak bisa dihalau kiper PSBS Biak John Pigai, dan membuat skor berubah menjadi 1-1. Di menit-menit terakhir, PSBS Biak yang unggul jumlah pemain mencoba menekan pertahanan Persib, tapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor imbang 1-1 tetap bertahan untuk laga kedua tim. Bojan Hodak hingga bobotoh Persib Bandung murka VAR digunakan untuk kartu kuning, wasit disentil. Kepemimpinan wasit yang memimpin laga PSBS Biak vs Persib Bandung menjadi sorotan mulai dari pelatih hingga para supporter. Wasit yang memimpin jalannya laga perdana putaran kedua atau pekan ke-18 Liga 1 2024/2025 itu bernama Tommy Manggopa. Tommy Manggopa dianggap mengeluarkan keputusan kontroversial saat menjadi wasit di Stadion Lukas NMB, Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025, tersebut. Keputusan tersebut adalah dengan memberikan kartu kuning kepada Fabiano Beltrame yang melanggar keras David da Silva, setelah mengecek video asisten referee, VAR. Kejadian bermula ketika David da Silva berhasil menggiring bola mendekat ke kotak penalti pada 10 menit terakhir pertandingan waktu normal. Tepat di depan kotak sakral itu, Fabiano Beltrame menghentikan laju David da Silva dengan tackle keras yang membuat bomber asal Brasil itu jatuh kesakitan. Setelah itu, wasit Tommy Manggopa pun memutuskan untuk mengecek VAR untuk melihat pelanggaran yang terjadi. Setelah selesai mengecek VAR, Tommy Manggopa pun memanggil Fabiano Beltrame untuk memberikan kartu padanya. Tetapi, yang keluar adalah kartu kuning. Sesuai dengan aturan International Football Association Board, IFAB, VAR hanya boleh digunakan untuk penentuan gol atau tidak gol, penalti atau tidak penalti, direct red card, bukan kartu kuning kedua atau peringatan, dan kesalahan identitas pelanggar. Sontak, tim pelatih hingga ofisial di bench Persib Bandung pun naik pitam, termasuk sang pelatih kepala Bojan Hodak. Ia begitu marah besar dan melayangkan protes kepada asisten wasit yang berada di pinggir lapangan. Tetapi, keputusan wasit Tommy Manggopa tidak berubah. Kemarahan juga datang dari para supporter Persib Bandung, bobotoh, khususnya di media sosial. Seperti yang bisa terlihat dalam kolom komentar unggahan terbaru Persib Bandung yang menampilkan momen seusai pertandingan, Sabtu. Persib Bandung berhasil menahan imbang PSBS Biak di Stadion Lukas NMB pada pekan ke-18 atau laga perdana putaran kedua Liga 1 2024/2025. Permainan yang disuguhkan kedua tim berjalan panas dan saling berbalas serang sejak menit pertama. Persib Bandung bahkan harus kehilangan bek kanannya, Rahmat Irianto pada menit ke-10 pertandingan karena cedera. Tetapi, skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSBS Biak melakukan manuver tajam berkali-kali ke gawang yang dijaga Teja Paku Alam. Bek jangkung Persib Bandung Nick Kuiper mendapatkan 2 kartu kuning beruntun setelah mendapatkan peringatan dari wasit saat melakukan pelanggaran. Pemain asal Belanda itu membanting bola sehingga membuat wasit mengeluarkan kartu kuning kedua yang berarti kartu merah, memaksanya mandi lebih cepat. Bermain dengan 10 pemain, Persib Bandung pun mencoba bermain bertahan dan sesekali memanfaatkan serangan balik, meskipun belum ada yang begitu mengancam. Bermain dengan 10 pemain, Persib Bandung pun mencoba bermain bertahan dan sesekali memanfaatkan serangan balik, meskipun belum ada yang begitu mengancam. Tim tuan rumah kemudian mencetak gol pertamanya melalui Pablo Arganaras pada menit ke-65. Tetapi, hakim garis sempat mengangkat bendera yang menyatakan offside. Kemudian, cek VAR pun dilakukan oleh wasit utama dan gol pun disahkan. Sisa waktu yang ada pun dimanfaatkan Persib Bandung untuk membuka peluang, namun sulit. Bola lebih banyak berkutat di area pertahanan tim asuhan Bojan Hodak tersebut. Kendati demikian, David da Silva yang nyaris menembus kotak penalti kemudian dilanggar keras oleh Fabiano Beltrame pada menit ke-80.
Wasit lagi-lagi melakukan cek VAR, namun Fabiano Beltrame selamat dari kartu merah dan hanya mendapatkan kartu kuning. Persib Bandung pun berhasil menyamakan kedudukan saat Tirondel Pino dengan sukses menjadi eksekutor tendangan bebas yang langsung menembus gawang lawan. Skor pun menjadi 1-1 dan bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Bagi Persib Bandung, ini adalah catatan luar biasa dengan tidak terkalahkan sejak awal musim, atau 18 pertandingan berturut-turut. Kini, Persib Bandung masih bertahan di peringkat pertama dengan 40 poin dengan 11 kali menang dan 7 kali imbang. Persib dan Persebaya kompak dikecewakan wasit, Bojan Hodak pilih diam takut didenda. Pelatih Persib, Bojan Hodak, dan pelatih Persebaya, Paul Munster, sama-sama merasa dirugikan wasit pada laga pekan ke-18 Liga 1 2024/2025. Pertama adalah Persib Bandung. Persib harus bertanding ke kandang PSBS Biak pada laga pekan ke-18 Liga 1 2024/2025. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Lukas NMB, Jayapura, Papua, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Terkait hasil, Persib harus puas dengan raihan 1 poin usai mengakhiri laga melawan PSBS Biak lewat skor 1-1. Setelah laga, Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya dengan kepemimpinan wasit. Salah satu yang membuat geram Bojan Hodak, yakni kartu merah yang diberikan kepada Nick Kuiper. Menurutnya, hal tersebut telah merubah momentum Persib yang sebelumnya tampil mendominasi. Hanya, pelatih asal Kroasia itu tak ingin terlalu banyak menyalahkan wasit karena takut mendapat denda. Saya tidak mau berbicara banyak tentang wasit, tadi beberapa keputusan sangat merugikan bagi kita. Kalau untuk masalah pertandingan kami mendominasi permainan. Banyak peluang yang kami ciptakan, semua berubah setelah kita mendapat kartu merah. Tapi sekali lagi kalau saya bicara tentang masalah wasit hari ini mungkin akan terkena denda, kata Bojan Hodak. Tak berselang lama, gantian Paul Munster yang memberikan protes kepada wasit. Namun, Paul Munster lebih frontal daripada Bojan Hodak dalam mengungkapkan kemarahannya. Sebagai informasi, Persebaya harus dipermalukan PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Pada kesempatan itu, Paul Munster menilai keputusan wasit banyak menimbulkan masalah. Mulai dari mengesahkan gol PSS Sleman yang dinilai Paul Munster seharusnya tak gol hingga kemudian dibatalkannya 2 gol Persebaya. Banyak masalah, sirkus, pertandingan ini sirkus. Tidak hanya dari saya tapi dari pelatih lain juga sama. Gol kedua, PSS, jelas offside, Kleberson jelas offside. Gol kami Flavio dapat bola, Bruno cetak gol dan lagi mereka cek VAR dan tak ada gol untuk kami, kata Paul Munster. Lebih lanjut, Paul Munster mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk membahas masalah ini. Pelatih yang berusia 42 menilai buruknya kepemimpinan wasit akan membuat kualitas kompetisi menurun. Saya berharap di sini, saya ingin berbicara dengan Erick Thohir. Saya ingin bertemu dengannya, liga ini sedang turun, para pemain tim juga frustasi. Sekali lagi saya berbicara tentang hal yang sama, tidak berubah. Sedih karena sepak bola Indonesia memiliki pendukung yang besar, ucap Paul Munster. Menanti kejutan Persib Bandung, kabarnya akan rilis pemain seusai lawan PSBS, Firza. Sebagian besar pendukung supporter Persib Bandung, Bobotoh tampaknya tengah menanti kejutan yang akan dilakukan tim kebanggaannya. Sebab, Persib Bandung kabarnya akan merilis pemain setelah laga kontra PSBS Biak. Kabar tersebut santer tersebar luas di jagat maya dan diunggah akun-akun media sosial yang membahas seputar transfer pemain dan pelatih di Liga Indonesia. Kabar itu berhembus dari unggahan akun Instagram yang mengulik seputar transfer sepak bola tanah air,
Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Akun itu menjawab pertanyaan warganet soal peluang Persib Bandung dalam mendatangkan pemain lokal. Lokal Persib ada gak? Tanya warganet yang tak diketahui identitasnya itu. Tunggu saja sesudah lawan Biak. Jawabnya, kini, Persib Bandung sudah merampungkan laga kontra PSBS Biak. Diketahui, Persib Bandung meraih hasil cukup memuaskan saat menghadapi PSBS Biak di pekan ke-18 Liga 1 2024/2025. Persib Bandung berhasil mencuri 1 poin setelah menahan imbang PSBS Biak dengan skor 1-1 di Stadion Lukas NMB, Papua, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Hasil itu cukup memuaskan karena Persib Bandung bermain pincang sejak menit ke-51 lantaran Nick Kuiper menerima kartu merah oleh wasit. Sosok pemain yang akan didatangkan Persib Bandung dipastikan adalah lokal. Sebab slot asing Persib Bandung saat ini sudah penuh setelah kedatangan Gervane Castanir. Belum lagi, Persib Bandung harus melepas Mailson 5 ke klub lain di putaran kedua musim 2024/2025. Pemain-pemain tersebut diantaranya adalah Dava Salman, Firza Andika dan Freds Butuan. Pelatih Persib, Stadion Lukas NMB bagus tapi lapangannya jelek. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti kualitas rumput di Stadion Lukas NMB, Jayapura, Papua. Hal ini disampaikan langsung oleh Bojan Hodak tepat setelah laga Persib vs PSBS Biak. Duel tersebut terlaksana pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Pada kesempatan itu, Persib harus puas membawa pulang 1 poin dari kandang PSBS Biak. Duel PSBS vs Persib berakhir sama kuat 1-1. Setelah laga, Bojan Hodak menyoroti kinerja wasit. Menurutnya, wasit beberapa kali memberikan keputusan yang merugikan timnya. Saya tidak mau berbicara banyak tentang wasit, tadi beberapa keputusan sangat merugikan bagi kita, kata Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan Hodak juga menyoroti kondisi rumput di lapangan Stadion Lukas NMB. Pria asal Kroasia itu menilai Stadion Lukas NMB memiliki kualitas rumput yang buruk. Namun, Bojan Hodak memberikan pujian terhadap bangunan Stadion Lukas NMB. Sebagai informasi, ini merupakan pengalaman pertama Bojan Hodak bermain di stadion tersebut. Dari adanya beberapa seperti yang dilihat ada pemain kita yang cedera. Mungkin bisa dibilang itu karena kualitas rumputnya. Kalau untuk stadion luar biasa, stadion bagus tapi di stadion yang paling penting rumputnya, ucap Bojan Hodak. Sementara itu, Persib tetap memimpin klasemen Liga 1 2024/2025. Pangeran Biru berada di puncak dengan raihan 40 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Persebaya yang berada di urutan kedua. Di sisi lain, PSBS Biak tertahan di urutan ke-9 dengan raihan 26 poin. Persib masih unbeaten dan jago cetak gol telat. Persib Bandung sukses menahan PSBS Biak 1-1 meski hanya bermain dengan 10 pemain. Maung Bandung masih unbeaten dan piawai mencetak gol telat. Bertandang ke Stadion Papua Bangkit, Jayapura, pada pekan ke-18 Liga 1 2024/2025, Persib bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-51. Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025, Nick Kuiper diusir wasit setelah mendapat 2 kartu kuning. Hal menjadi semakin buruk buat Persib yang kebobolan pada menit ke-65. Pablo Angel Arganaras memecah kebuntuan lewat tandukannya di depan gawang. Persib yang kalah jumlah pemain harus bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik saja. Dari serangan balik pula Persib akhirnya bisa membalas gol ke gawang PSBS. Berawal dari aksi David da Silva yang membawa bola ke pertahanan PSBS, pemain asal Brasil itu dilanggar Fabiano Beltrame. Video asisten referee sempat melakukan pengecekan potensi kartu merah buat Fabiano yang akhirnya cuma berujung kartu kuning.
Persib pun mendapat tendangan bebas yang dieksekusi Tyrone Del Pino. Pemain asal Spanyol itu dengan cerdik melepaskan tendangan indah ke sudut kiri gawang PSBS yang tidak bisa dijangkau kiper PSBS John Rericknal Pigai untuk mengubah skor menjadi 1-1 pada menit ke-85. Skor tersebut bertahan sampai laga bubar yang membuat rekor tidak terkalahkan Persib masih terjaga. Ini merupakan hasil imbang ke-7 Persib musim ini. Sebelumnya Persib juga pernah memaksa hasil imbang saat hampir kalah 0-1 dari Bali United pada pekan ke-12 Liga 1. Gustavo Franca menjadi penyelamat Persib lewat golnya pada injury time yang membuat skor menjadi 1-1. Jika ditotal, Persib sudah mencetak gol di atas menit ke-80 dalam 6 pertandingan, seperti yang terjadi pada laga kandang kontra PSBS, kandang dan tandang, Persija Jakarta, PSS Sleman, Barito Putra, dan Bali United. Taruh harapan besar kepada Kastanir, Bojan Hodak, dia beda dari Mailson 5. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menggantungkan harapan besar kepada pemain asing baru, Gervane Zejandrik Adonis Kastanir, yang direkrut menggantikan posisi Mailson 5. Bojan Hodak berharap Gervane Kastanir yang telah dikontrak kerjasama berdurasi 1,5 tahun dengan Persib Bandung ini bisa menjadi sosok berbahaya di lini pertahanan lawan. Hodak berharap pengalaman Kastanir bermain di klub-klub Eropa bisa membuatnya tampil mengesankan bersama Persib Bandung khususnya pada putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024/2025. Adapun klub Eropa ini seperti FC Dordrecht, ADO Den Haag, NAC Breda dan PEC Zwolle, Belanda, FC Kaiserslautern, Jerman, Coventry City, Inggris, Hearts, Skotlandia, dan Castellon, Spanyol. Hodak mengungkap pula bahwa pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, tanggal 9 Juni tahun 1996 tersebut berbeda dengan Mailson 5 yang pada putaran kedua ini tidak lagi didaftarkan sebagai bagian Persib untuk Liga 1 2024/2025. Dia pemain yang berbeda ketimbang 5. Dia bisa bermain di posisi David da Silva, juga karena di putaran pertama ketika David cedera, kami kesulitan, kami tidak punya pemain seperti ini, ungkap Hodak. Pelatih asal Kroasia itu mengharapkan Kastanir bisa memberi assist untuk mampu mencetak gol-gol kemenangan bagi Pangeran Biru. Menurut Hodak, selain penyerang, pemain asal timnas Curaçao tersebut juga bisa mengisi posisi Ciro Alves. Dia bisa bermain di posisi striker sebagai backup. Dia punya postur besar, kuat dan cepat. Jadi ini akan menarik juga untuk memainkan dia bersama dengan David. Bagaimana lawan menghentikan mereka? Tuturnya. Pada putaran pertama lalu, Persib menghadapi masalah di lini depan ketika David da Silva cedera. Sementara Muhammad Dimas Drajat yang diproyeksikan menggantikannya juga mengalami cedera. 3 pilar Persib Bandung amankan kontrak baru, tantangan pertahankan gelar. Hingga musim depan, 3 penggawa Maung Bandung telah memastikan masa depannya bersama Persib Bandung, tim kebanggaan warga Jawa Barat ini. Kerjasama Persib Bandung dengan gelandang timnas Indonesia, Adam Alis, berlanjut ke Liga 1 musim 2024/2025, setelah masa peminjamannya dari Borneo FC Samarinda selesai pada Desember tahun 2024. Persib mengontrak Adam secara permanen dengan durasi 2,5 tahun.